Hei, pernah kepikiran nggak, kenapa akhir-akhir ini timnas Indonesia jadi sorotan utama di Asia Tenggara? Apalagi kalau ngomongin persaingan klasik dengan Vietnam. Tapi tunggu dulu, beneran Vietnam masih tertinggal dari kita? Atau ini cuma hype sesaat? Yuk, kita bongkar semuanya. Performa Vietnam versus Indonesia. Oke, kita mulai dari fakta penting. Vietnam belakangan ini dianggap salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Tapi uniknya, menjelang Piala AFF 2024, ada banyak analis yang bilang, Vietnam belum bisa sejajar dengan timnas Indonesia. Serius? Kenapa bisa gitu? Nah, kalau kita lihat data, Vietnam memang masih stabil di level tertentu. Tapi masalahnya, mereka cenderung stagnan. Sementara itu, di bawah arahan Shin Tae-yong, Indonesia kayak dapat boost super. Kecepatan main, taktik yang lebih dinamis, plus pemain muda berbakat yang mulai mendominasi. Kalau dibandingin, seperti ada jurang besar antara pendekatan tradisional Vietnam dan gaya modern Shin Tae-yong. Tapi ini nggak cuma soal siapa lebih kuat di atas kertas. Ada sesuatu yang lebih dalam. Salah satunya, mentalitas pemenang. Tapi, gimana caranya Shin Tae-yong ngebangun mentalitas kayak gini? Apa sih yang bikin pemain kita makin pede lawan tim sekelas Vietnam? Strategi Shin Tae-yong. Rahasia Shin Tae-yong ternyata bukan cuma soal latihan fisik, tapi juga pendekatan psikologis. Dia sering bilang, kalian gak cuma wakilin Indonesia, tapi juga bawa nama besar bangsa. Nah, hal ini bikin pemain lebih termotivasi. Contohnya, lihat perkembangan pemain seperti Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Mereka nggak cuma jago di teknis, tapi juga punya kepercayaan diri luar biasa. Shin Tae-yong fokus banget sama mindset ini, bahwa kita bisa bersaing bahkan di level Asia, nggak cuma Asia Tenggara. Plus, strategi dia bikin timnas jadi tim yang nggak gampang ditebak. Lawan Vietnam, contohnya. Di Piala AFF sebelumnya, kita sukses bikin mereka mati gaya, dengan pressing ketat dan counter attack yang cepat. Tapi, dengan semua keunggulan ini, apakah Vietnam benar-benar nggak punya peluang? Jangan salah. Mereka juga punya kartu as yang bisa bikin Indonesia keteteran. Kelebihan dan kekurangan Vietnam. Vietnam mungkin masih bergantung sama pendekatan klasik, tapi bukan berarti mereka lemah. Salah satu kekuatan utama mereka adalah koordinasi tim. Chemistry pemain Vietnam udah dibangun sejak lama, bahkan dari level junior. Ini bikin mereka jarang bikin kesalahan fatal. Tapi, masalahnya adalah adaptasi. Ketika lawan seperti Indonesia punya pendekatan baru, mereka sering terlihat kebingungan. Ditambah lagi, mereka sekarang lagi dalam fase transisi pelatih. Itu bikin sistem permainan mereka belum sepenuhnya matang. Makanya, meskipun mereka punya potensi, saat ini sulit untuk bilang mereka lebih unggul dibanding kita. Tapi, apa sih yang sebenarnya jadi senjata rahasia timnas Indonesia untuk memastikan kemenangan di Piala AFF 2024 nanti? Masa depan timnas Indonesia. Jawabannya, regenerasi pemain. Indonesia sekarang punya generasi emas yang lagi naik daun. Mulai dari Marcelino Ferdinand sampai Rafael Struijk. Mereka nggak cuma punya bakat, tapi juga pengalaman internasional. Di bawah Shin Tae-yong, fokus pengembangan pemain muda jadi prioritas. Ini yang bikin Indonesia bukan cuma kuat sekarang, tapi juga di masa depan. Tim ini nggak cuma mikir Piala AFF, tapi juga mimpi besar ke Piala Dunia. Dan bicara soal regenerasi, jangan lupa sama dukungan fans. Atmosfer pertandingan di Indonesia itu luar biasa. Ini bikin pemain punya motivasi ekstra setiap kali bertanding. Ada 3 nama menonjol yaitu Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Egy Maulana Fikri. Ferdinand dan Ridho menjadi 2 pemain kunci kemenangan atas Arab Saudi. Ferdinand mencetak 2 gol, sedangkan Ridho membantu pertahanan menjaga clean sheet. Usia kedua pemain tersebut masih sangat muda. Ferdinand baru berusia 20 tahun, bermain di Divisi 2 Inggris untuk Oxford United, dan Ridho berusia 23 tahun, andalan tim Indonesia U23 yang menjuarai SEA Games 2023, termasuk kemenangan 3-2 atas Vietnam di semifinal. Ini adalah buah manis dari kebijakan pembangunan timnas Indonesia baru-baru ini, memanfaatkan kebijakan naturalisasi namun tetap fokus pada sumber daya internal dan mendorong pemain untuk bermain di luar negeri, jelas Soha memungkasi. Jadi, apakah Vietnam masih bisa dibilang pesaing utama Indonesia di Asia Tenggara? Atau sebenarnya, kita udah melangkah lebih jauh? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar, ya.